para dosen supaya kalau nanti ujian ya jangan yang susah-susah terkait dengan perhitungan pemanfaatan, karena pengelolaan BUMN yang digabung secara utuh ini pemanfaatan hanya diberi waktu 3 SKS, sehingga nanti kalau dikasih soal yang KSPI, wah nanti nggak bisa jawab. Saya bilang yang ini aja, yang sewa-sewa aja, yang mudah. Mudah-mudahan itu menjadi pedoman para dosen nanti. Kemudian ada filenya saya kirim, ini kan file yang tadi malam saya kirim, ini sederhana, tidak susah-susah, tapi ada satu file yang dari DJKN itu memang yang cukup detail, cukup ya susah lah, menurut saya lebih susah diterima. Tapi itu buat bacaan, siapa tahu nanti ada yang mengambil materi ujian dari situ, karena jelas untuk menuangkan dalam satu pertemuan, satu PMK utuh sempurna itu susah sekali. Tapi kita memenuhi RPS yang sudah disusun ya. Kita ingat-ingat lagi siklus pengelolaan BUMN, konsepnya ya, bahwa ada perencanaan, penggunaan, pemanfaatan. Kemudian ada pengamanan pemeliharaan, penilaian, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tentunya semua itu bermuara kepada penatausahaan barang milik negara yang akan menjadi sumber dari laporan keuangan kementerian lembaga. Itu ya. Ingat ya, ini diingat-ingat ya, siklus ini ya, ingat-ingat. Kemudian dasar hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PMK-nya 115, PP-nya PP 27 yang telah diperbarui dengan PP 28. Jadi bukan PP 28 itu bukan mencabut 27, tapi hanya melakukan perubahan-perubahan ya, jangan salah. Tapi kalau PMK 115 di dalam ketentuan di paling bawahnya itu mencabut 3 PMK. PMK 78, PMK 164, dan PMK 52 ya. Itu sudah dicabut. Definisi pemanfaatan sendiri, ini definisi ini di dalam 115 juga muncul di bagian depan di halaman kedua 3 ya. Bahwa pemanfaatan itu mendaya gunaan karena tidak digunakan untuk penyelenggaraan TUSI. Kalau kemarin penggunaan itu kan dalam rangka TUSI. Kalau ini dalam rangka karena tidak digunakan TUSI. Sehingga untuk optimalisasi, dan barangnya juga masih punya kita, masih punya BUMN, masih punya negara, sehingga tidak mengubah status kepemilikan. Apa saja yang diatur dalam PMK ini? Pihak pelaksana itu siapa sih yang mengelola ya? Pihak pelaksana yang mengelola siapa? Kemudian objeknya itu bisa tanah, bisa bangunan, bisa selain tanah bangunan. Jangka waktunya, jangka waktu ya bisa kalau sewa ya lebih kecil, kalau KSP bisa 30 tahun, BSG bisa 30 tahun, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat secara detail. Kemudian penerimaan negara, namanya juga optimalisasi dalam rangka PNBP pasti menghasilkan penerimaan negara. Nah, penerimaan negaranya itu harus disetor ke negara, tidak bisa disetor ke bendahara kelas ya, atau bendahara angkatan ya. Saya kalau ingat bendahara angkatan itu ada bendahara angkatan yang akhirnya kena hukuman disiplin, dipecat karena waktu itu masih menyimpan uang iuran. Uang iurannya bukan cuma 50 juta, 100 juta, miliaran. Sehingga pas dicek rekeningnya, duitnya miliaran. Rupanya bendahara angkatan, sehingga dia harus dikeluarkan dari pegawai negerinya. Kemudian tata cara pemanfaatan, bagaimana menyewakan, bagaimana meminjamkan, bagaimana KSP dan sebagainya. Nanti kita akan
pelajari di bawah. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan BUMN tersebut selama dilakukan pemanfaatan. Kemudian bagaimana dengan penatausahaan pemanfaatan? Ya, penatausahanya seperti apa? BUMN-nya tetap punya kita, berarti kita yang dan sanksi-sanksinya atas pelaksanaan pemanfaatan ini. Oke ya, di masing-masing ini ada pasal berapa, ayat berapa di dalam PMK. Jadi nanti Anda lebih mudah untuk membuka PMK dan membandingkan dengan slide ini. Apabila ada materi yang berbeda antara slide dengan PMK, nanti silakan didiskusikan dengan saya. Siapa tahu saya ada salah ya dalam mengambil mengambil pasal ya. Nah, tapi pemanfaatan itu walaupun digunakan dalam rangka PNBP, tapi ada ketentuan-ketentuannya, prinsipnya. Namanya prinsip itu tidak bisa dilanggar. Apa itu? Tidak mengganggu tugas dan fungsi. Jadi kalau suatu BUMN disewakan, nggak mengganggu tugas fungsi. Misal, kita punya gedung kantor, ada ruangan yang kosong. Wah, kosong ini disewakan. Disewakannya lumayan mendapatkan PNBP besar. Tapi kalau disewanya itu untuk tempat karaoke, ya nggak boleh. Itu akan bakal mengganggu tugas dan fungsi. Apalagi misalnya jadiin tempat tempat belanjaan, orang banyak masuk situ, akhirnya bisa mengganggu tugas dan fungsi. Kemudian pemanfaatan dilakukan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum. Jadi kita misalnya di dalam kantor pajak ada ruangan kosong disiapkan untuk bisa disewakan untuk bank, perbankan. Kenapa ada perbankan? Karena perbankan akan digunakan untuk melayani wajib pajak kita apabila mau bayar, sehingga dia tidak pergi-pergi keluar. Cukup di ruangan itu dia sudah bisa membayar pajak. Yang ketiga, tidak mengubah status pemilikan. Jadi namanya misalnya saya menyewakan gedung, ya gedungnya kan tetap punya saya. Sama dengan BUMN, BUMN disewakan, gedungnya tetap menjadi BUMN. Kemudian BUMN menjadi objek pemanahan harus ditetapkan status. Nah, ini hubungannya dengan yang kemarin. Kemarin di dalam PMK penggunaan 246 saya sampaikan bahwa BUMN yang belum ditetapkan statusnya, maka tidak bisa dilakukan pengelolaan BUMN lainnya. Di sini ada kelonggaran bahwa yang belum PSP harus ditetapkan dulu. Jadi sebelum disetujui pemanfaatannya harus ditetapkan kaitannya dengan. Kemudian penerimaan negara wajib disetor kas negara. Wajib seluruhnya, nggak boleh dipotong, Pak. Ini kan saya menyewakan untuk kantin, tapi setiap hari harus ada yang bersih-bersih. Nggak bisa dipotong untuk yang bersih-bersih, tidak bisa, nggak boleh. Jadi semua harus setor kas negara. Kemudian objek pemanfaatan tidak boleh dijaminkan atau digadekan. Nah, kalau di BUMN nggak boleh ya. Kalau misalnya Rosalina bisnis, wah itu di Jurangmangu ada rumah gede, disewa aja 2 tahun misalnya. Sama Rosalina disewa-sewain per kamar, bisa aja kan. Terpikir nggak waktu menjadi mahasiswa pertama itu, wah aku nyewa rumah ini aja yang gede nih, tak sewain per kamar per tahun, wah bisa untung kan ya. Kemudian mitra dilarang mendayagunakan objek pemanfaatan selain sesuai dengan perjanjian. Pokoknya yang tidak tertuang dalam perjanjian tidak boleh. Ya. Kemudian pemanfaatan didahului dengan penilaian. Supaya apa? Supaya nilai sewa yang dibayarkan, nilai kontribusi yang dibayarkan itu sesuai dengan nilai barang kita, ya. Kontribusi.
Nah, sekarang masuk ke bentuk-bentuknya. Kalau tadi kan prinsip itu semua berlaku bagi semua bentuk manfaat. Ada 6 bentuk. Ada sewa. Sewa terbayang ya, semua sewa. Karena Anda juga sewa kamar di Jurang kan. Pinjem pakai. Pinjem pakai terbayar. Namanya minjem itu nggak bayar. Ya kan? Kalau sewa bayar, kalau pinjem nggak bayar. Hanya minjem dipakai. Kemudian kerjasama pemanfaatan. Nah, ini ada sebuah kerjasama mengelola suatu aset, kemudian dimanfaatkan untuk apa, ya, hasilnya itu akan dibagikan hasilnya kepada si pemiliknya. Ya. Gambarannya gitu. Kemudian BSG dan BGS. Ini kalau bahasa ini ada BOT ya, BOT. Bangun guna serah, bangun serah guna. Kemudian kerjasama penyediaan infrastruktur dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Ketupi, jadi singkatannya Ketupi. Ini yang baru adalah yang 6, ya. Yang sebelumnya tidak ada. Yang pertama ini yang paling mudah, yaitu sewa. Sewa itu pemanfaatan oleh pihak lain dalam rangka PNBP tentunya ya, dalam jangka waktu tertentu dan memberikan imbalan uang tunai. Artinya, Pak, saya sewa ya, berbayar sebulan berapa, atau setahun berapa, atau 1 hari berapa, atau 1 jam berapa, gitu kan? Sewa itu kan seperti itu. Kalau Anda nanti mau menikah, pasti sewa gedung. Sewa gedung itu bukan sehari. Sewa gedung itu satu paket pertemuan, misalnya 4 jam ya, 4 jam, mulai dari jam 10 sampai jam 2, gitu kan? Yang kedua pinjam pakai. Pinjam pakai itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ya kan? Atau pemerintah desa. Nah, disinilah ada pemerintah desa bisa melakukan pinjam pakai. Nggak bayar ya. Terus kerjasama pemanfaatan, yaitu memanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Ya. Yang BSG, BGS, bedanya apa? Bedanya adalah menyerahkannya. Ya. Coba dihayati, kalau yang BGS itu pemanfaatan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan. Jadi tanahnya menjadi objek BSG, itu didirikan bangunan oleh si pihak pemenang tender. Kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut, si pemenang tender itu, dalam jangka waktu yang disepakati, misalnya 30 tahun. Kemudian diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana fasilitasnya, fasilitas setelah berakhirnya jangka waktunya. Jadi misalnya diserahkannya sekarang, 30 tahun yang akan datang, tanahnya dikembalikan, kemudian bangunan yang dibangun juga dikasihkan kepada negara, kepada pemerintah. Ya. Nah, kalau yang bangun serah guna, itu diserahkan dulu ya, diserahkan, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain. Setelah selesai pembangunan diserahkan. Jadi yang bangun kan pihak lain, setelah selesai diserahkan. Tapi tetap didaya gunakan oleh pihak lain. Bedanya apa? Bedanya penyerahan. Kalau diserahkan dulu kan udah dicatat dulu. Kalau diserahkannya nanti kan bangunannya nyatanya juga masih nanti ya. Ini kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Kerjasama pemanfaatan infrastruktur itu adalah pemanfaatan melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur. Infrastruktur apa sih? Infrastruktur itu kan pekerjaan struktur, konstruksi, ya. Tentunya ini diatur dengan undang-undang, apa aja, ya,
apa aja yang diperbolehkan. Kemudian kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Jadi membiayai, ini membiayai. Ini munculnya kemarin di tahun 2019 ini ada permasalahan. Kemudian 2019, dia akhir-akhir 2019 permasalahan sehingga digodoklah muncul pada waktu permasalahan ada di Elman ya, sehingga muncullah Ketupi ini. Manfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk peningkatan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan persediaan infrastruktur. Ini penerimaan negaranya